Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Komang Wardismuli dengan NIM 1965068 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Yang pertama yaitu sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Pengertian dasar rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau RPL atau dalam bahasa Inggris disebut Software Engineering atau SE adalah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Rekayasa perangkat lunak adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna mengembangkan atau memelihara dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa dan menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk pengguna. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dalam dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Perkembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Sisi disiplin ilmu RPL masih relatif mudah dan akan terus berkembang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi pada tahun 1940-an, komputer yang pertama memperbolehkan pengguna menulis kode program langsung. Pada tahun 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa makro, generasi pertama compiler, generasi kedua compiler komputer mainframe mulai dikomersialkan. Pada tahun 1960-an, pengembangan perangkat lunak pesanan konsep software engineering mulai digunakan. Tahun 1970-an, pengembangan perangkat lunak, perangkat mini komputer komersial, perangkat PC personal atau PC. Pada tahun 1980-an, komersial peningkatan permintaan perangkat lunak pemrogram berorientasi objek. Tahun 1990-an, AGLE proses dan extreme programming, peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet. Pada tahun 2000-an, platform interpreter modern atau Java, Net, PHP, dan lain-lain outsourcing. Ruang lingkup perangkat lunak yaitu software requirement, software design, software construction, software testing, software maintenance, configuration management, software engineering management, software tools and methods, software quality, dan proses. Tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuan rekayasa perangkat lunak ada 3 yaitu, yang pertama menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, yang kedua menghasilkan perangkat yang efisien, yang ketiga menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin ilmu lain, tidak saja subbidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar bawah ini, yaitu ada manajemen, matematika, agronomika, rekayasa sistem, manajemen proyek, dan manajemen kualitas. Sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak haus, tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Software itu tidak bisa dirakit, hanyalah sebuah program di dalam komputer. Kategori perangkat lunak secara umum. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, perangkat lunak sistem, perangkat lunak real-time, perangkat lunak bisnis, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, embedded software, perangkat lunak komputer personal, perangkat lunak kecerdasan buatan. Tipe-tipe software.
Sistem software adalah sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya. Application software, program standalone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu. Engineering and scientific software, yaitu software yang dicirikan dengan algoritma numerik. Embedded software, yaitu software yang disimpan dalam memori tetap atau ROM, digunakan untuk mengontrol fungsi sebuah produk. Artificial intelligence software, yaitu software yang banyak menggunakan algoritma non-numerik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan komputasi biasa. Web application atau web apps, software yang berpusat pada jaringan. Product in software, yaitu software yang dirancang menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan tentang materi rekayasa perangkat lunak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.